Kehadiran kita, kehadiran kalian di Soroako itu sudah maksimal. Thomas Saala juaranya itu soal belakangan. Kita bersyukur kalau kita kasih orang juara satu. Karena orang ada banyak orang kan bisa mau. Itu hal yang itu hal yang sangat luar biasa. Kan kasih kesempatan supaya mereka yang juara satu. Iya. Ya. Atau tarik tambahnya itu ada yang jatuh, biarkan. Tidak apa-apa. Karena paling tidak mereka akan katakan, kami tarik seperti itu kejadiannya. Kasihan juga kan? Kalau tidak seperti itu dia tidak ada kata-kata kasihan juga ya. Ya. Jadi ada 3 piala ya. Ada 3 piala. Nah, apakah kita mau berhenti di situ? Puas dengan 3 piala? Tidak. Masih tunggu piala yang lain? Tapi Natal umum kan sudah selesai. Ya. Oke. Itu berarti memang kita mempersiapkan diri kita lebih baik lagi. Saat ini kita kasih kesempatan kepada kasus yang lain. Oke, tahun ini jangan juga kita egois. Tahun ini mereka yang juara 1, tahun depan kita juga gantian lah. Kan tidak baik juga kalau mereka ya boyong terus jadi juara 1. Ya, tidak ada seninya. Bagaimana supaya kita meraihnya itu? Nah, itu sebabnya malam hari ini memang malam di mana kita bersama-sama merenungkan kebaikan Tuhan sekaligus modal awal untuk kita mau melangkah 1 tahun ke depan. Ya, tahun depan, bukan tahun depan, Desember akan datang Natal umum Gereja Kibai. Boleh jadi di situ lagi kita nanti raih piala lebih banyak lagi. Ya, karena itu kita persiapkan hari ini juara 1, juara 2, juara 3. Oke lah. Baru 3. Jangan kecewa. Jangan kecil hati. Kalau yang juara 1 dipertahankan ke depan. Juara 2 tahun depan kita rebut lagi. Ya. Ya itu namanya berproses. Ya juara 3 lagi kita usahakan meningkat. Tapi itu dibutuhkan proses. Ya, itu dibutuhkan, tidak datang begitu saja, simsalabim datang. Tidak. Ya, kemarin juga kita bersyukur temporanya juara 2, tapi kan waktunya cuma singkat latihan. Ya, itu disyukuri, singkat latihannya, tapi dapat juara. Bagaimana kalau lama latihannya? Iya kan? Iya. Jadi perlu itu dipikir-pikir. Ya, waktu itu jam berapa itu kami tidur? Karena kami juga menonton waktu lomba tamborin itu. Maka saya bilang tadi, bersyukurlah kalian rela memberikan kasus yang lain juara. Iya, kasus yang lain juara. Ya, dalam pikiran saya juga harusnya tawa memojo. Tapi tidak apa-apa lah, kamu sudah bangga. Ya, tidak semua orang bisa rela memberikan juara 1 kepada yang lain. Itu susah sekali itu. Akan bisa enggak? Ya. Tapi kalian sudah rela memberikan kepada yang lain. Tidak elok juga, kasihan kalau Plaza Suluk Timur tinggalkan di sana. Ya, tinggalkan di sana. Ya, jadi jangan kita pikirkan lagi itu. Sekarang kita mau apakan persekutuan ini? Kita mau apakan rencana pelayanan ini supaya yang juara 1 tahun ini dipertahankan tahun yang akan datang, juara 2 bisa rebut juara 1, apalagi juara 3 bisa rebut juara 1 lagi. Ini pemikiran yang sangat penting. Nah, itu sebabnya saya mengarahkan kita merenungkan firman Tuhan. Bagaimana memaknai sebuah persekutuan? Ya. Untuk mencapai itu, bagaimana kita memaknai persekutuan itu sangat penting.
Kalau kita hanya berpikir tentang lomba dan juara, sementara kita mengabaikan yang satu ini sangat-sangat prinsip. Karena itu memang memaknai persekutuan itu sangat penting. Apa itu persekutuan kan? Ayo, apa itu persekutuan? Persekutuan adalah kebersamaan orang percaya di dalam Kristus. Persekutuan itu dari kata sekutu. Nah, pernah dengarkan sekutu-sekutu itu belajar sejarah ya, banyak kali disebutkan tentang sekutu. Nah, sekutu itu berarti rekan, sahabat, atau partner. Rekan, sahabat, sekutu. Persekutuan dapat diartikan sebagai suatu situasi akrab dan bersahabat dalam sebuah ikatan tertentu. Itu persekutuan. Ada. Ini yang kita harus maknai. Kalau Pak Apri tadi bahwa yang berdosa itu adalah pengurus, akan juga lah disalahkan seperti itu. Itu tanggung jawab kita bersama. Nah, biar pengurus sudah jungkir balik, kalau sendiri tidak mau, dan sebaliknya. Jadi itu tanggung jawab kita bersama. Pengurus itu hanya dikasih kesempatan untuk mengelola organisasi, mengarahkan kita ya. Kalau kita semua jadi pemimpin kan, bagaimana jadinya nanti itu persekutuan kalau semua satu bilang A, satu bilang B, satu bilang C, bagaimana jadinya itu? Kalau ada pemimpin kita, satu bilang A, satu bilang B, ya disimpulkan di situ, mungkin kasih ini AB, ya, kan selesai. Dimaknai seperti itu. Persekutuan itu di dalamnya memaknai sebagai persahabatan. Ya, tidak ada di sini yang baku bombe kan? Tidak ada. Ada baku bombe? Tidak ada. Ya, artinya bahwa bertolak belakang, sehingga kalau berjalan apa ya, pincang, miring, tidak searah, bertolak belakang. Akhirnya untuk mencapai sasaran memang susah. Kalau persekutuan itu dari bahasa Yunani mengandung persekutuan. Yang berikutnya hubungan timbal balik yang dekat. Hubungan timbal balik. Bukan hanya saya yang mengasihi kamu, tapi juga kamu mengasihi. Persekutuan itu ada pengurus mengasihi kamu, kamu pun mengasihi. Jadi kita juga mempersiapkan rencana pelayanan kita di tahun ini. Kalian nantinya akan duduk, berembuk, merundingkan apa yang mau dipedomani untuk membangun supaya persekutuan ini terus maju, terus bertumbuh. Dan nantinya begitu mencapai bulan Desember, persiapan Natal Umum Gereja Kibai, kita memang matang dan memang persiapkan diri untuk kita mau dalamnya. Harus ada hubungan timbal balik. Ya, kalau siapa lagi namanya? Ya, tadi itu kan ada pasangannya Pak Rengki ya. Pak Rengki coba tadi bertolak belakang waktu main, Anda mungkin dapat juara. Iya. Apa ini Pak Guru ini? Ada bola, lihat saja Pak Guru. Terserah Pak Guru. Tapi ada kerjasama yang baik. Ya, itu namanya persekutuan. Ada hubungan timbal balik. Yang berikutnya, dimaknai bahwa persekutuan itu adalah sama-sama memiliki, dan itu yang diterapkan oleh jemaat mula-mula. Sama-sama memiliki. Juga di dalamnya ada sumbangan, ada pemberian.
Kita perhatikan apa wujud kasih. Coba perhatikan ayat 2, pasal 2 ayat 44, ayat 45. Sama-sama membacanya, ayat 44, 45. 1, 2, 3. Ulang. Sama-sama 2, 3. Ya. Orang percaya. Kalian ini orang percaya atau tidak? Orang percaya. Oke. Ada satu kata, ada dua kata yang harus diluruskan dan harus dipahami perbedaan. Kebersamaan dan persekutuan. Kalau kebersamaan itu sekedar berkumpul, bersenang-senang, itu kebersamaan. Ya, jalan bareng, masan-sanang, itu kebersamaan. Tapi kalau persekutuan, selain dia berkumpul bersenang-senang, tetapi melibatkan Allah dan bersifat rohani. Bedakan itu. Jadi kebersamaan dan persekutuan itu beda. Tapi kalau dia persekutuan, pasti ada kebersamaan. Kalau kebersamaan belum tentu ada persekutuan. Ya, ingat itu ya. Oke. Kemudian kita mau memperhatikan dalam pembacaan kita tadi sebagai penyegaran bagaimana jemaat mula-mula itu membangun kebersamaan dalam persekutuan. Apa yang kita bisa adopsi, kita bisa ambil dari dalamnya. Pertama, ini bisa diingat, dicatat dalam pikirannya, supaya persekutuan kita ini bisa maju dan kita terus berlomba, berkarya, melayani Tuhan. Saling mengasihi. Ya, saling mengasihi. Kemarin tahun 2023 mungkin ada pemikiran-pemikiran yang kurang baik, itu dihilangkan. Itu hanya virus yang akan datang mengganggu persekutuan kita. Itu baru virus. Tapi kalau virus itu dibiarkan, itu akan merusak persekutuan kita. Sama dengan corona kemarin. Corona, bagaimana virus corona itu diupayakan supaya bisa berhenti. Dikeluarkan anggaran yang begitu banyak, negara kita aman. Jangan lagi biarkan virus itu ya. Yang berikutnya, mereka saling peduli. Ya, saya mulai data. Kalau ada teman-teman baru datang, didekati. Itu namanya saling peduli. Ada siapa itu cewek yang mana Rizky? Ya, itu cewek yang pada itu. Tapi mungkin belum bilang. Bukan, yang dari Bentulalong. Oh, kita namanya itu? Ya, tapi bukan. Dia masih mahasiswa ya. Masih, dia temannya Dr. Grace sama. Tuh. Didekati. Jangan diabaikan. Itu tugas kalian. Ya, dirangkul kasihan. Mereka datang jauh-jauh. Kalau dibiarkan, orang mereka mau bergabung. Ya, ada kepedulian. Ya, tunjukkannya. Yang berikutnya, simpati satu dengan yang lain. Bagaimana keadaan jemaat mula-mula? Bahkan simpati itu tunjukkan mereka menjual apa yang dimiliki, lalu dibagi-bagi. Bahkan mereka duduk makan bersama, seperti yang kita mau buat sebentar. Kita mau makan bersama sebentar. Ya,
dan dengan sungguh-sungguh saling mendukung kepentingan satu dengan yang lain. Ya, saya kira ini panduan yang saya sampaikan untuk anak-anakku sekalian. Di samping kita mau membangun persekutuan masa depan kalian, ada yang mau ujian akhir, mau kemana nanti kuliahnya, harus tinggalkan Mamuju, ada yang tinggalkan Mamuju. Tapi tetap ingatkan Mamuju, seperti apa kondisi itu anak-anak. Bagaimana persiapan Natal umum nih? Ya. Ada yang mau semester. Semua kita punya mimpi dan masa depan. Ya. Itu masalah yang banyak menyerang kehidupan kita adalah, ya memang itu kebutuhan, tapi bukan kebutuhan sekarang. Masalah pacaran apa, hiangkan dulu itu, Tuhan siapkan pada waktunya. Ya, jangan dulu pikirkan itu. Nah apa? Ya, karena kalau kita sudah mulai tergoda dengan itu masa depan kita akan mulai terganggu. Ya. Oh enggak, ya kebetulan saya tidak bagi renungan ini 1 minggu ini. Saya memang fokus dengan mengawali tahun 2024 ini. Ya, banyak panduan-panduannya rohani yang saya sampaikan, bisa share di grup. Ya, tapi bisa diminta sama mama bapaknya supaya itu bisa dibaca-baca. Apalagi kita akan memulai lagi program kita di tahun ini. Banyak yang kita pikirkan. Jangan pernah merasa sudah cukup sampai di sini saja. Kita akan terus berjuang dan kita akan bersama-sama melayani Tuhan, bergandengan tangan. Ya, yang berikutnya kita mau ada target kita tahun ini. Di akhir tahun, sebagaimana kegiatan akhir tahun Gereja Kibai, selalu ada Natal umum. Kalau tahun ini, tahun kemarin 2023 itu Natal Persekutuan Pemuda. Tahun ini Natal umum Gereja Kibai. Bagaimana Pak Pri persiapan kita? Saya gadang-gadang kalau bisa kita tampil nanti di Natal umumnya. Kemarin kita belum ya lolos karena ada teman-teman kita yang belum bisa. Ya, karena tuntutan pekerjaan. Tahun ini sekiranya kita bisa persiapkan diri, kita bisa tampil di perayaan Natal umum. Tidak hanya dalam kegiatan olahraga, tapi juga dalam tim altar kita mau melayani Tuhan bersama-sama. Ini yang saya sampaikan, jangan ada perbedaan. Perbedaan itu memang penting dan pasti ada, paling tidak jenis kelamin. Ya, tidak apa-apa. Tapi jangan perbedaan yang lain itu membuat kita tidak aku suka buat. Yang itu yang saya suka. Saya harap bahwa anak-anakku sekalian bergandengan tangan melayani Tuhan. Oke, kita bangkit berinsya, kita mengenangkan satu pujian.